kembali saya ucapkan untuk kita semua. Selamat siang. Yang pertama, saya menghormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ima, dan Ibu Pemerintah tingkatan kedua dan sampai di PDI, dan yang kami pula rekan-rekan guru sekalian dari SMP PDI yang hari ini mau meluangkan waktu untuk hadir di dalam ruangan ini guna mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh dalam hal ini oleh Ibu Ima, Ibu Maria Imanuel, Ibu Pemerintah tingkatan yang kedua, untuk mensosialisasikan tentang menyampaikan kepada kita sekarang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan pendidikan. Dan untuk kegiatan ini mohon kesediaannya untuk mengikuti sampai akhir dan mengikuti seluruh proses yang ada. Dan untuk lebih jelasnya yang akan disampaikan oleh Ibu Ima. Sebelumnya, sebelum Ibu Ima menyampaikan segala sesuatu ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya dalam semua rencana hari ini boleh berjalan dengan baik sampai di titik ini. Dan kegiatan ini akan dimulai. Sebelum daripada itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala untuk menyampaikan menyampaikan 1-2 kata sebelum Ibu menyampaikan. Dan sebelum daripada itu mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan untuk kegiatan hari ini. Dan izinkanlah saya untuk berdiri di sini memimpin kita dalam doa berbuka. Saya juga mohon izin untuk memimpin doa ini dalam ajaran agama Kristen Protestan Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal Bapa Putra dan Roh Kudus, Tritunggal yang kami puji kami sembah. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan karena atas kasih perkenanan Engkau sudah menjaga, melindungi, menyertai bahkan memberkati kami sekalian sepanjang kebersamaan kami hari ini di sekolah tercinta sejak pagi sampai minggu ini. Semua kami masih dalam keadaan sehat selamat, bahkan kami sukacita mengambil bagian untuk ada bersama-sama dalam kegiatan kami hari ini mendukung proses pendidikan Ibu Ima dalam ruang penggerak saat ini. Kami ada bersama-sama di sini untuk mengikuti sosialisasi dan pemahaman dan penerapan materi yang sudah didapat di ruang penggerak pada kami sekalian. Ya Tuhan, kami lemah dan terbatas dalam segala hal, dan kami yang mendengarkan Tuhan dan berfirman akan menyampaikan segala sesuatu yang sudah didapatkan kepada kami. Tuhan sendiri yang akan mengaruniakan bagi semua kami anak-Mu, agar kami mengerti dan memahami, bahkan tidak hanya sampai di situ saja, kami juga dimampukan untuk turut mengambil bagian dalam praktek dan penerapan yang terdepan di kita. Ini kami Tuhan, kami serahkan jalan kegiatan ini dari awal perkenanan sampai akhir, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan satu kata sebelum. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semua yang hadir di tempat ini. Pertama-tama marilah kita patut panjatkan puji dan syukur karena atas berkatnya sehingga kita semua bisa berkumpul
hari ini salah satu teman guru kita mengundang kita untuk mengikuti sosialisasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini salah satu program dari Guru Penggerak. Mungkin kita akan mendengarkan apa budaya positif untuk diri kita dan untuk kebutuhan sekolah kita. Karena di sini yang lebih mengerti dan lebih pahamnya itu ada di IPIMA, dan kita sangat bangga karena justru sudah ada salah satu guru kita sudah melangkah sampai tahap ini di Guru Penggerak. Oleh sebab itu, dengan adanya apa yang disampaikan oleh IPIMA menjadi motivasi untuk teman-teman berikutnya, karena sekarang ini sudah ada pembukaan untuk Guru Penggerak gelombang ke-12. Oleh sebab itu, lebih jelasnya kita akan mendengarkan apa itu budaya positif. Selanjutnya saya mempersilakan Ibu Ima untuk memaparkan apa yang akan disampaikan. Sekian dan terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu. Selamat siang untuk Ibu yang Kepala SMP Negeri Keteli, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Pada kesempatan ini saya akan menseminasikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dengan saya Maria Inokulata Siuk, SPD, calon guru penggerak angkatan 11, angkatan kedua untuk Melaka, dari SMP Negeri Keteli, Kabupaten Melaka. Untuk kita berbicara budaya positif, kira-kira Bapak Ibu pernah dengar atau ada yang tahu seperti apa budaya positif itu? Budaya positif pernah dengarkah atau Pernah. Seperti apa, ada yang bisa menjelaskan kepada kita budaya positif itu seperti apa? Budaya positif. Ya, silakan Pak Gusti. Baik, terima kasih. Budaya positif itu baik berbicara tentang etika, baik dari segi kita berbicara, kemudian sikap atau tingkah laku kita yang mengarah kepada hal-hal yang baik. Mungkin demikian, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Gusti. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Terima kasih untuk bersedia menjawab. Berikutnya kita melihat konsep apa saja yang ada di budaya positif. Ya, jadi budaya positif itu ada beberapa hal yang kita harus ketahui bersama, yaitu yang pertama itu perubahan paradigma pembelajaran. Terus yang kedua itu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep-konsep inti yang ada di budaya positif. Yang pertama kita mau melihat pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang kita
berikan kepada anak-anak didik kita berdasarkan kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan di sekolah. Misalnya kalau di kelas 7 ada yang belum bisa membaca, berarti kalau menurut pembelajaran berdiferensiasi kita harus membimbing atau menuntun mereka untuk bisa membaca dulu, baru melangkah ke pembelajaran selanjutnya, sehingga kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik kita. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu juga dia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ada yang masih ingat? Yang pertama, beriman, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong kreatif, kritis dan mandiri. Jadi pembelajaran paradigma baru itu kita diharapkan untuk bisa mewujudkan dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Oke, ini adalah yang berikut miskonsepsi tentang teori kontrol. Tapi sebelum kita masuk pada penjelasan ini, saya minta Bapak Ibu berpasangan berdua-dua, saling berhadapan. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Jadi Pak Kar dengan Anus, Ibu Ani dengan Mama Eti, Pak Gusti atau Ibu Eni bisa bergabung dengan Ibu Mila. Permainannya adalah tangan kanan digenggam di kepala, jadi saling berhadapan. Kanan berhadapan dengan teman, saling berdekatan, saling berhadapan. Salah satunya silakan, ya pokoknya digenggam kepala, ya. Terus tutup mata dan menghayal. Yang digenggam itu adalah sesuatu yang berharga untuk hidup Bapak Ibu, sesuatu yang sangat berharga. Saya uang, anak, istri, ya itu kan berharga dalam hidup kita. Nah, terus salah satunya coba meminta, bisa tidak Bapak Ibu memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup Bapak Ibu untuk orang lain, untuk teman. Kira-kira bisa tidak, maksud ada anak atau emas, suami atau istri, apakah Bapak Ibu bisa menyerahkan itu untuk orang lain? Bisa? Coba. Bisa tidak? Salah satunya coba Ibu Lourdes minta di Ibu Iren, bisa tidak? Sesuatu yang berharga dari Ibu Iren kasih di Ibu Lourdes. Minta suami, minta anak, bisa tidak? Sesuatu yang berharga, sesuatu apakah bisa? Dengan gampangnya Bapak Ibu kasih berharga, yang pikirannya adalah sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu dan teman kita memintanya. Apakah Bapak Ibu dengan gampang, dengan mudahnya Bapak Ibu kasih atau tidak? Coba sih. Ada yang minta, bisakah tidak diberikan segampang? Pasti bisa. Memberikan anak, memberikan suami kepada orang lain. Bisa. Saya minta kamu dari suatu istri. Oke, jadi susah tidak melepaskan sesuatu yang berharga dalam hidup kita untuk orang lain. Susah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semua. Iya, pasti susah. Kalau begini teman tidak mau lepas apa yang digenggam, apa yang dikepal. Ya, sekarang kita mau melihat konsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol. Kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid-murid kita. Kita bisa mengatur sesuai dengan kemauan kita. Tetapi nyatanya seperti tadi, apa yang kita inginkan tidak bisa kita paksakan kepada orang lain.
kita minta sesuatu yang berharga, tergantung orang itu mau kasih atau tidak. Kalau dia tidak mau kasih ya sama dengan kita mengajar, kita menuntun, tetapi kembali lagi ke pribadi murid-murid kita. Terus yang kedua ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif dan bermanfaat. Kita ilusi bahwa segala sesuatu yang kita berikan itu bermanfaat, tetapi kembali lagi ke murid-murid kita, apakah mereka menganggap hal itu bermanfaat atau tidak. Terus yang keempat adalah ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita berpikir bahwa kalau kita marah murid-murid kita, mereka takut dan pasti mereka akan ikut kita. Tapi itu tidak selamanya seperti itu. Tergantung apa yang kita mau terapkan ke mereka, mereka terima atau tidak. Kembali lagi ke pribadi mereka. Terus yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang kita karena berpikiran kita orang dewasa, kadang kita maunya supaya murid-murid kita ikut kita punya keinginan. Tetapi kembali lagi dia mau ikut dan tidak itu berdasarkan kemauan dari dirinya. Ya, sekarang kita mau melihat mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon itu kita berpikir bahwa kebutuhan kita sama. Tetapi kalau teori kontrol itu dikatakan bahwa semua kita kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua itu kita melihat bahwa semua orang itu melihat bahwa semua hal itu sama. Jadi kita berpikir bahwa mungkin kebutuhan atau keinginan orang untuk melakukan hal ini adalah sama, tetapi di teori kontrol itu dikatakan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu atau dunia atau seseorang. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Karena kita memaksa orang lain untuk mau seperti apa yang kita inginkan. Tetapi kita harus perlu sadari bahwa menurut teori kontrol itu kita harus bisa memahami orang lain. Jadi kita harus berusaha untuk memahami orang lain, bisa berusaha untuk memahami murid-murid kita tanpa kita berpikir untuk orang lain paham kita. Tetapi kita harus belajar untuk bisa memahami orang lain. Terus perilaku buruk itu dilihat adalah sesuatu kesalahan. Jadi kalau murid-murid kita melakukan hal-hal yang buruk, itu kita melihat bahwa di stimulus respon itu hal yang merupakan kesalahan. Tetapi semua perilaku baik, buruk, datang sekolah terlambat, tidak datang sekolah, itu semua adalah memiliki tujuan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Pasti dia memiliki tujuan. Terus kita juga berpikir bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sama seperti pada apa yang kita genggam, kita tidak bisa mudah untuk melepas kepada orang lain. Jadi di sini teori kontrol itu adalah hanya diri Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Hanya kita punya diri yang bisa kontrol, orang lain tidak bisa kontrol kita. Terus yang berikut itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kadang kita memaksa. Kalau anak itu sudah gagal, tidak datang sekolah, pasti kita marah. Terus di sini kalau teori kontrol itu kita harus berkolaborasi, harus bekerja sama untuk menciptakan pilihan baru atau untuk mencarikan solusi. Terus yang terakhir itu adalah mode berpikir menang atau kalah. Stimulus respon itu kita berpikir bahwa ada yang kalah, ada yang menang. Tetapi kalau sekarang teori kontrol itu kita berpikir bahwa tidak ada kalah dan tidak ada yang menang. Semuanya adalah menang-menang. Oke, sekarang kita mau lihat disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sebuah terdiri dari satu kata yang namanya disiplin, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Di sini disiplin diri ini dia berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Terus disiplin positif itu adalah salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari peserta didik tanpa imbalan penghargaan ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini mengajarkan kita untuk misalnya begini. Kalau anak-anak mau disiplin, mau datang pagi,
datang takut nanti dimarah atau dihukum. Tetapi dia melakukan dia datang pagi itu karena kesadaran dari dirinya bahwa dia harus berdisiplin atau bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Dia mengerjakan tugas itu bukan karena diancam atau karena dia mau mendapat penghargaan. Model kayak kalau kita guru datang pagi karena takut nanti ibu kepala marah, atau kalau kita guru kita mau datang pagi karena kita mendapat pujian dari ibu kepala. Oh, ini guru dia datangnya setiap hari pagi. Jadi itu tidak mau seperti itu. Kita mau menumbuhkan kesadaran dari diri. Ya. Terus berikut sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang dipercayai. Terus memiliki motivasi intrinsik. Memiliki motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri. Terus supaya dia bisa menghasilkan suatu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Sekarang nilai-nilai kebajikan ini, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah ya seperti ini yang ada pada proses pelajaran Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, ya ini yang ada di proses pelajaran Pancasila. Terus di PJP itu dia memiliki sikap toleransi, rasa hormat terhadap orang lain, integritas, tanggung jawab, saling menghargai, antusias, harus empati, kerjasama. Terus kalau di keterampilan hidupnya atau di life skills itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita munculkan pada diri peserta didik kita. Ya, sekarang kita mulai kebutuhan dasar manusia. Kita berbuat baik, anak-anak nakal, anak-anak malas datang sekolah, itu semua karena kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Termasuk kita Bapak Ibu guru, kita bekerja pastinya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Begitu juga anak-anak kita, mereka juga memiliki kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi anak-anak kita nakal juga karena mereka ada membutuhkan salah satu kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Terus usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini akan sandang, pangan, papan, terus rasa aman dan kesehatan. Itu dia masuk di kebutuhan bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih tidak mau kalau dia dicintai? Apalagi murid-murid kita, pasti mereka suka, mereka senang kalau mereka dicintai atau disayang. Itu seperti rasa diterima, dipeduli. Kadang anak-anak kita seperti apa istilahnya, mencari perhatian orang lain. Itu karena kebutuhan akan kasih sayangnya belum terpenuhi. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu dia mau di depan, dia mau menjadi pemimpin. Itu akan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin dan memimpin prestasi. Pokoknya dia mau orang yang paling unggul sudah. Terus ada kebebasan. Kita juga punya kebutuhan akan kebebasan, tidak mau terikat. Itu akan mandiri, memiliki pilihan. Dia mau melakukan apa atas dia punya pilihan, mencoba hal-hal baru dan bisa mengendalikan diri ke arah yang lebih baik. Itu akan kebutuhan akan kebebasan. Terus yang terakhir itu adalah kesenangan. Kesenangan ini bermain, humor, tertawa. Jadi dalam pembelajaran pasti murid-murid kita juga membutuhkan kesenangan. Jadi pasti dalam pembelajaran kita selingi dengan
permainan-permainan yang bisa membuat mereka senang. Ya, berikut kita melihat motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, motivasi ini ada dua. Ada yang namanya ekstrinsik dan ada yang namanya intrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ketidaknyamanan, kalau dia datang pagi atau tidak mengerjakan tugas, pasti kita akan marah atau menghukum. Dia terpaksa saya harus kerja, nanti ibu harus marah. Misalnya seperti itu. Terus saya mau yang kasih yang terbaik supaya saya bisa dapat penghargaan atau pujian dari teman-teman atau dari dapat hadiah dari sekolah. Itu adalah motivasi dari luar diri peserta didik atau dari luar diri manusia. Terus kita di sini, kita sebagai guru harus bisa mewujudkan motivasi intrinsik ini dalam diri peserta didik. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi melakukan segala sesuatu itu bukan karena paksaan atau bukan karena mendapat penghargaan, tetapi dia mau datang pagi karena sadar bahwa dia disiplin dan dia tidak mau supaya pokoknya dia keluar dari hal-hal yang dari luar, hukuman, mendapat penghargaan. Itu untuk motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri sendiri. Oke, sekarang kita melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana. Misalnya kalau anak tidak bersepatu, nanti datang tidak langsung berlutut, itu kan salah satu hukuman yang tidak terencana. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak tahu kalau dia langgar, habis nanti dia diapakan. Tidak tahu karena tidak ada kesepakatan. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Berlutut kah, tempeleng kah, atau dimarahi, membuat menjadi rasa malu. Terus kalau konsekuensi itu dia terencana, disepakati sesuai dengan peraturan sekolah. Misalnya kalau kita punya peraturan sekolah kemarin tidak datang berapa hari, seperti itu. Pokoknya itu sudah ada tulisan, sudah ada kesepakatan bersama, itu ada konsekuensinya. Kalau tidak datang berarti dia diberi surat panggilan atau dikeluarkan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia hanya datang dari satu pihak, dari pihak guru saja yang memutuskan itu. Terus sikap guru selalu memonitor murid, selalu memantau. Kalau ini restitusi ini diharapkan supaya kita bisa terapkan di lingkungan sekolah kita. Itu restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau sudah ada rasa salah, kita sebagai guru memfasilitasi agar murid bisa memperbaiki kesalahannya. Terus yang kedua, kita harus bekerja sama untuk proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita kerjasama antara murid dan guru untuk mencari solusi dari masalah yang murid hadapi. Terus yang berikut, ya, posisi kontrol guru. Kita kira-kira selama ini kita ada di posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol itu ada 5, yaitu yang pertama, menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Kira-kira dia sebagai penghukum itu seperti apa? Ya, ini contohnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini contoh kasusnya. Saat upacara bendera, kalau kita sebagai penghukum itu, mungkin saya juga pernah lakukan ini, atau mungkin ibu guru juga pernah atau tidak. Hormat bendera maksudnya kayak datang langsung berdiri satu kaki Pak, atau di sini hormat bendera selama 1 jam, atau berdiri di lapangan. Itu berarti kita sudah menghukum, kita sudah melakukan posisi kontrol kita sebagai
Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Kita sering juga, saya juga kadang sering, berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi kayak kita suruh marah-marah, tapi masih belum pakai visi, hanya dengan kata-kata, membuat rasa bersalah untuk murid-murid kita. Terus yang berikut sebagai manajer. Nah, manajer ini yang diharapkan untuk kita terapkan di sekolah, yaitu apakah kamu tahu kesalahan kamu. Jadi saat murid melakukan kesalahan, kita panggil dulu, kita tanya kesalahan kamu apa. Terus kira-kira bagaimana kita memperbaiki. Kita mencari solusi, sama-sama mencari solusi untuk masalah yang dihadapi oleh murid kita. Jadi itu kita sudah melakukan posisi kontrol kita sebagai manajer. Oke, sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu buat sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Posisi kontrol apa? Demam kah? Membuat rasa bersalah kah? Atau iya? Jadi jawabannya adalah membuat rasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu berulang-ulang kali. Ya ini, kamu tidak pernah benar melakukan ini. Kamu salah terus. Ini kita kadang kita mengeluarkan bahasa seperti ini. Kita sudah melakukan posisi kontrol kita sebagai apa? Kamu ini salah terus. Ibu ulang-ulang, jelaskan ulang-ulang, tapi salah terus. Kita melakukan posisi kontrol sebagai apa ini? Sebagai pemantau. Kita lihat saja, oh dia salah. Itu sebagai pemantau. Berikut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya. Jadi kita diharapkan untuk selalu memberikan solusi. Manajer. Ayolah lakukan ini dengan bapak ibu. Kayak seolah-olah mereka kita sama derajatnya dengan murid. Iya, jadi dia sebagai teman. Terus kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya tidak, kita pernah apa ini? Kamu kalau sudah hukum bertugas waktu nilai tidak ada. Iya, jadi dengan kata-kata saja kita sudah menghukum. Tapi kayak kadang kita tuh anak-anak kita omong saja berarti namanya juga ini simbol. Ya, yang berikut kita akan melihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah dia sama seperti peraturan kelas, tetapi peraturan kelas hanya dibuat oleh guru. Kalau keyakinan kelas itu suatu kesepakatan antara murid dan guru. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini pembentukan keyakinan kelas. Jadi dia itu bersifat abstrak. Segala sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata berupa pernyataan universal. Jadi seperti ini. Kemarin kami sudah coba diterapkan di kelas. Semua kelas sudah ada. Kalau mau disiplin, kamu harus buat apa? Misalnya supaya datang tidak terlambat, berarti harus datangnya pagi sehingga tidak terlambat. Terus sesuatu yang bisa diingat, misalnya disiplin waktu atau saling menghargai. Kalau bertengkar dengan teman, ada yang kadang memaki teman, itu berarti dia sudah mengeluarkan kata kasar. Keyakinan kelas dia akan saling menghargai, itu sudah langgar. Terus sesuai dengan kondisi kelas di sekolah, semua warga sekolah, kelas itu dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi bisa wali kelas mungkin mau misalnya ada iuran kelas, itu harus melakukan suatu kesepakatan yang terus ditandatangani sehingga bukan
sepihak dari kita sebagai guru, tapi kita sama-sama sepakat bersama murid-murid kita. Ya, ini adalah yang berikut ini adalah segitiga restitusi. Kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri kita, kadang kita sebagai penghukum, tapi kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Tetapi untuk melanjutkan menyelesaikan masalah yang kita hadapi, kita harus menggunakan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi suatu kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini punya tahapannya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita mencairkan suasana ketika anak sudah berbuat salah. Kita menstabilkan identitas dengan menanyakan kalau berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Tetapi dari kesalahan itu kita harus berusaha untuk memperbaiki diri. Terus yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Hal yang melakukan itu salah, tetapi kita harus cari solusi untuk perbaiki. Terus yang ketiga itu kita menanyakan keyakinan. Karena tadinya kita sudah buat keyakinan kelas, kita sudah sepakat di kelas. Jadi kalau kamu datang terlambat itu keyakinan kelas apa yang kamu lambat? Karena kita sudah sepakat di awal. Yang berikut, di sini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi semua kesalahan itu adalah suatu bagian dari proses kita belajar menuju ke arah yang lebih baik. Dengan kata berbuat salah itu wajar. Jadi kadang anak sudah buat salah, datang kalau kita langsung marah, kadang anak merasa tidak adil karena gurunya yang berbicara, tapi tidak diberi kesempatan kepada murid. Terus kata yang kedua itu halnya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Atau kalau murid terlambat, ibu juga pernah terlambat. Jadi kita semua pernah terlambat, hal yang wajar. Tetapi kita harus berusaha untuk memperbaiki, tidak boleh terlambat. Terus ibu pernah melakukan. Ibu tidak mencari kesalahan, tetapi kita akan mencari solusi dalam keluarga kita punya masalah itu apa. Terus kita memberi penguatan kepada anak bahwa anak itu berhak untuk melakukan itu. Meskipun salah, tetapi kita harus menuntun untuk ke arah yang lebih baik. Terus yang berikut validasi kesalahan. Berdasarkan prinsip perilaku memenuhi suatu kebutuhan, segala perilaku yang dibuat anak, segala perilaku yang dibuat oleh kita itu adalah untuk memenuhi kita punya kebutuhan yang tadi, ada 5 itu. Jadi untuk validasi tindakan itu adalah kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya dia terlambat, karena pasti kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Pasti kamu punya alasan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang sangat penting buat kamu. Jadi misalnya kalau mereka bertengkar di kelas, awalnya pasti kita langsung marah atau apa, tapi kita harus memvalidasi tindakannya dengan melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Terus bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi, tapi harus bisa mengontrol diri. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting untuk kamu. Harga dirinya kah, ataukah apa yang dipertahankan. Terus yang berikut menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi itu dari diri kita sendiri, tidak dari orang lain. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kalau dia sudah melakukan kesalahan, datang sudah terlambat, atau tidak memakai atribut saat upacara bendera, apa keyakinan kelas kita? Dia sudah langgar yang mana? Oh, saya disiplin berpakaian. Terus nilai apa yang kita sepakati? Nilainya adalah disiplin. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Jadi yang bagusnya seperti apa? Pastinya dia harus datang pakai topi, dasi, sepatu. Misalnya kalau atribut sekolah. Terus
kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bertanggung jawab kah, orang yang disiplin kah, atau orang yang malas? Oke, ini ada satu demonstrasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Salah satu contoh demonstrasi. Sampai di sini untuk budaya positif, penyebaran pemahaman tentang budaya positif itu sudah selesai. Tapi apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Kita bisa berdiskusi bersama soal budaya positif di sekolah, posisi konflik sebagai guru, dan diharapkan juga supaya segitiga restitusi ini bisa diterapkan ke anak-anak kita, terutama wali kelas atau guru BK dan kita guru mata pelajaran. Mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum dipahami, kita bisa berdiskusi bersama. Kenapa harus seperti itu? Teman Bapak Ibu ada pertanyaan Kak, atau sudah pas? Gimana Ibu Logis? 1-2 kata. Oke, kalau sudah pas berarti berakhir semua
sudah kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif yang sebagai kelengkapan dari tugas pendidikan guru penggerak tugas saya modul 1.4 tentang budaya positif. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Iren. Kita berikan dukungan yang mulia. Luar biasa tentang materi hari ini tentang penyebaran dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sangat luar biasa dan materinya sungguh untuk kita sebagai guru. Saya rasa ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita. Hanya memang berat. Saya pikir ini berat, kita harus berjuang. Karena apa? Tadi saya ada bertanya sedikit, maksudnya kami mau bertanya ya, tapi saya mau bilang di sini bahwa beratnya di sini karena yang tadi kalau tidak salah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kenyataan bahwa di sekolah ini kalau saya melihat itu motivasi ekstrinsik, intrinsik belum terjadi. Sehingga anak-anak datang dengan botol kosong betul-betul. Tidak ada, seperti tidak datang dengan kerinduan, tetapi mereka datang karena takut dihukum dan datang hanya untuk pasti dibuka bahwa lihat saya di sini, ini saya tidak ada, hanya untuk dapat pujian tentang kehadiran, tetapi untuk motivasi intrinsik dari diri sendiri untuk menerapkan nilai-nilai dalam dirinya, untuk kemudian dia mendapatkan penghargaan dari Tuhan dan sebagainya itu tidak ada. Ini yang menjadi PR berat untuk kita di sini, gitu ya. Tetapi saya pikir materi-materi yang tadi disampaikan ini sudah sangat luar biasa. Kita boleh menjadi manajer dan juga teman bagi mereka untuk membimbing mereka merasa nyaman betah di sekolah sehingga tubuh kerinduan mereka menjadi lebih baik lagi ke depan seperti itu. Terima kasih sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak atas materinya yang kami tidak dapat dengar dan kami dapat di sini. Terima kasih untuk waktu dan kesediaan untuk hadir di sini. Iya, terima kasih banyak juga. Dengan demikian, maka kegiatan kita hari ini berakhir di sini dan kita seperti tadi kita sudah memulainya dengan doa, maka sekarang kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Untuk doa tutup kita ini saya minta kesediaan Carlos untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih kesempatan diberikan. Saya akan terima kasih karena Engkau telah menemani kami dalam kegiatan melakukan budaya positif. Benar-benar ada 11 ibu kami. Kami mohon Tuhan bantulah tugas-tugas yang sudah dia menjalankan dan Tuhan menuntun untuk kedepannya semuanya akan berjalan dengan cara Tuhan dan semuanya akan berjalan dengan nilai doa kami pasangan dalam tangan kasih dan Tuhan Kristus dan Amin. Dalam Bapa keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Tidak. Kalau peraturan kelas tahu? Tahu. Peraturan itu apa?
sesuatu yang harus dilaksanakan toh. Tapi ini beda. Ini namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas mungkin bapak guru yang buat, kamu nanti ikuti. Tapi ini keyakinan kelas ini kita sepakati sama-sama. Apa yang kita mau buat di keyakinan kelas ini? Paham? Nah, keyakinan kelas ini apa yang kita sepakat sama-sama. Kamu sepakat dan kamu punya kawan-kawan sepakat dengan bapak guru. Jadi misalnya gini, kamu kasih contoh. Mau supaya kita punya kelas yang bersih, kau harus buat apa? Ya. Mau supaya tetap bersih, harus buat apa? Iya, mau supaya terus bersihkan dan jaga supaya tetap bersih, harus buat apa? Apa? Menjaga kebersihan kelas. Misalnya salah satunya itu. Berarti kita kalau peraturan kelas itu berarti mengapa? Dilarang membuang sampah, ya toh? Ya. Kelas tetap bersih toh. Tetapi kalau di keyakinan kelas kita pakai kalimat positif. Bahasa Indonesia tahu kalimat positif, negatif. Positif itu berarti tidak ada yang melarang, tidak boleh. Kalau positif itu berarti kalau dilarang membuang sampah sembarangan itu kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Salah satunya itu, terus salah duanya. Nanti kamu pikir sendiri apa yang mau dibuat di kelas ini. Datang tidak boleh terlambat. Kalimat negatif ke positif. Tidak boleh datang terlambat. Negatif. Karena ada kata tidak boleh. Kamu harus pakai kalimat positif. Dan seperti apa? Tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya harus datang. Iya. Datang harus tepat waktu. Apalagi yang kamu mau sepakati bersama. Selain tidak boleh terlambat, menjaga kebersihan, apalagi? Apa? Sisi. Kalimat yang bagus seperti apa? Harus disiplin berpakaian. Mulai dari kalau pakai topi yang harus benar. Kalian, kamu suka sendiri. Oh, harus bersih. Oke, habis itu ini nama, tanda tangan. Iya toh? Misalnya ibu kamu mau menentukan tempel yang rapi. Sebelah sini. Buang sampah pada tempatnya. Ini buang sampah pada tempatnya. Ini ada dua memang. Yang piket harus membersihkan kalau menyapu. Oi, piket. Harus datang sisir. Apa ini? Kami harus datang tepat waktu. Disiplin toh? Sama. Terus buang sampah. Datang sekolah harus beri salam. Iya, itu namanya apa? Sopan santun. Hanya orang tua saja? Tidak. Guru dan